hukumnya nggak usah disebutin, nggak apa-apa. Usolli witroh begitu, atau kalau sholat sunnah mutlak maka niatnya cuma asal sholat aja. Yang penting saya sholat lillahi ta'ala begitu. Usolli sunnatal mutlak atau usolli doang, usolli lillahi ta'ala. Jadi sholat sunnah itu kan ada yang terikat waktu, dia datang kesunahannya ketika datang waktunya. Sholat witir waktunya antara isya sampai subuh kan ya. Sholat sunnah rawatib qobliyah itu setelah masuk, sebelum sholat wajibnya didirikan, setelah masuk waktu, sebelum sholat itu terikat waktu. Sholat duha sunnah yang terikat waktu, waktunya terbit matahari sampai matahari pas di atas kepala. Kemudian sholat sunnah awabin ya, antara isya dan antara maghrib dan isya. Kemudian itu sholat sunnah terikat waktu. Tapi kalau sholat sunnah yang terikat sebab itu masuk masjid. Kemudian apalagi gerhana, sholat gerhana sebabnya karena gerhana. Maka kalau sebabnya tidak terjadi, sholatnya tidak dikerjakan. Ini namanya sholat sunnah yang punya merek gitu. Mereknya entah karena dia terikat waktu atau karena dia terikat sebab. Tapi kalau sholat sunnah mutlak enggak dua-duanya, enggak terikat waktu, enggak terikat sebab. Pengen aja begitu orang sholat. Habis johor ba'diyah. Kan ba'diyah zohor kan 2 rakaat kan ya. Ba'diyah zohor 2 rakaat. Beres ba'diyah zohor, iseng dia mau sholat lagi begitu. Sholat apaan habis ba'diyah zohor? Kan nggak ada tuh. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Pengen aja gitu. Kalau sholat sunnah mutlak itu rokaatnya kan bebas. Berapa aja. Yang penting tidak di waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang itu terbit matahari, terbenam matahari, ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, dan ketika matahari pas di atas kepala. Nah sholat sunnah mutlak niatnya cukup fi'liyahnya aja, kerjaan sholatnya aja. Saya niat sholat tuh begitu, itu sudah cukup. Itu maratibun niyah begitu, maratibun niyah. Dan ada kewajiban tambahan kalau orang sholat berjamaah. Kalau orang sholat berjamaah itu niatnya kudu ditentuin apa dia makmum, apa dia imam. Itu jadi tambahan wajib itu. Tadi sholat wajib kan minimal 3. Sholatnya, fardunya, sama jenisnya. Kalau dia berjamaah tambahin satu lagi, imam apa makmum. Kalau makmum harus nih, makmuman harus nyebut makmuman. Tapi kalau imam tidak ada masalah kalau dia tidak menyebut imaman. Kalau ada imam sholat jadi imam tapi niatnya tidak menyebut imaman, dalam hatinya tidak ada penyebutan imaman, maka pahalanya sendiri doang jatuhnya begitu. Kata ulama Syafi'i begitu. Tapi kalau dia nyebut sekalian imaman, maka sholat berjamaahnya yang dia lakukan itu dapat pahala 27. Kalau imam kan boleh nyebut, boleh enggak. Tapi kalau makmum harus. Sebab dia harus ngikat sholatnya ke siapa. Kalau imam kan kagak perlu ngikat ke siapa-siapa. Maka tidak ada kewajiban imaman apa enggak. Tapi kalau makmum harus nyebut. Harus wajib nyebut makmuman gitu. Imam wajib nyebut imaman
kalau sholat yang memang berjamaah itu jadi syarat. Berjamaah jadi syarat. Berjamaah jadi syarat tuh contohnya sholat Jumat. Kan berjamaah kudu itu syarat. Enggak berjamaah kagak sah. Maka imam harus itu nyebut imaman gitu. Sholat sholat Jumat. Atau sholat i'adah. Sholat i'adah itu sholat yang diulang. Sholat wajib yang dikerjakan kedua, ketiga. Itu kan harus berjamaah. Maka si imam tuh harus nyebut imaman, begitu. Itu soal niat. Ngerada ribet tuh niat tuh, begitu. Memang yang kurang pintar kurang paham itu soal. Iya, mending kalau dia kagak paham dia nanya, begitu. Udah kagak paham dia sewot loh, gitu. Ribet Ustaz, niat aja make imaman, makmuman. Dia kagak tahu kata Nabi Muhammad, innamal a'mal biniat. Amal kita tuh dapat pahala apa kagak, pahalanya benar apa kagak tergantung nih niat. Kalau niatnya kagak benar ya salah. Ulama-ulama kita bahas innamal a'malu biniat tuh puluhan halamannya. Ada yang satu kitab khusus cuman bahas innamal a'malu biniat begitu. Ada satu kitab bahas innamal a'mal sekian puluh halaman gitu. Saya baru ngomong innamal a'malu biniatnya dikata bid'ah begitu, makai niat usoli gitu. Dia kagak paham itu soal. Rada sewot juga kita ngeladenin orang oon begitu. Kan ya. Jadi bahwa niat itu difungsikan untuk membedakan mana ibadah, mana kebiasaan, mana ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, begitu. Sebab banyak kerjaan yang mirip-mirip. Kalau kerjaannya mirip, dapat pahala apa kagak usah, tergantung niatnya, gitu. Secara sederhana nih, ada orang wudu, tapi kagak ada gayung, adanya ember doang, gitu. Kalau dia nyiduk pakai air, kan ya, ini kalau kita kagak make ngomongin niat, kalau dia nyiduk pakai air tuh pakai tangan, lalu ditempelin ke muka, maka air yang ke muka itu udah musta'mal sebab udah kepake buat tangan. Karena tangan itu kan anggota wajib wudu. Air kena tangan ini jadi musta'mal. Ditempelin ke muka, itu mukanya kagak sah sebab yang nempel air musta'mal. Kalau kagak make niat-niatan nih. Tapi ulama kita bedain. Ada orang yang nyiduk air niatnya emang buat nyiduk. Ada yang nyiduk air buat basuh tangan. Kata ulama kita kalau dia nyiduk air niatnya basuh tangan, maka airnya tuh jadi mustakmal. Sebab tangan tuh anggota wajib wudu, kan ya. Tapi kalau dia nyiduk air dalam hati bukan buat basuh tangan, tapi dalam hati niatnya buat nyiduk air biar airnya nyampe ke muka. Jadi nggak ada masalah. Itu kan sederhana begitu, itu sederhana sekali. Maka itu penjelasan niat itu memang cukup panjang sebab jenis pekerjaannya juga banyak. Jenis pekerjaannya banyak begitu. Itu soal soal niat. Sekarang kita bahas soal takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihrami, syarat sah takbiratul ihram. Takbir itu takbir Allahu Akbar. Ihram itu mengharamkan. Ihram. Jadi disebut takbiratul ihram karena takbir yang di awal sholat itu takbir yang mengharamkan. Maksudnya mengharamkan si orang yang ngomong Allahu Akbar ini untuk melakukan hal-hal di luar sholat. Makanya namanya takbiratul ihram. Begitu. Sama kayak orang ihram di miqat. Itu kan namanya ihram. Dia itu sedang mengharamkan dirinya untuk melakukan sesuatu di luar ketentuan ihram begitu.
Ini juga takbir nih. Takbir ini membuat orang menjadi haram untuk mengerjakan pekerjaan di luar sholat. Yang dia mesti kerjain kerjaan sholat doang, begitu. Makanya kalau terjadi pelanggaran bisa jadi takbirnya jadi batal, kan ya? Itu makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Sittata asyar ada 16. Syaratnya ada 16. Yang pertama al-awwalu an taqwa halatal qiyami fil fardi. Harus ada takbiratul ihram itu harus ada halatal qiyami dalam kondisi berdiri fil fardi dalam salat fardu. Jadi takbiratul ihramnya kagak sah kalau dia takbir masih bongkok. Ini takbiratul ihram yang pertama. Saya kasih yang sering terjadi itu kadang-kadang ada orang yang mau ngejar ruku imam. Imam udah ruku nih. Dia ngejar buru-buru biar dapat rokaat. Akhirnya takbirnya tuh kagak lempeng pas lagi berdiri. Mestinya kan dari mulai alif Allah sampai ro bar tuh kudu berdiri. Cuman karena imamnya udah ruku, dia lagi ngejar begitu. Allahu Akbar gitu. Jadi sebahagian akbarnya tuh atau sebagian lafzul jalalah tidak dalam keadaan berdiri. Nggak sah. Jadi kalau emang kita mau ngejar imam, takbirnya berdiri lurus. Allahu Akbar baru kemudian ruku. Gitu. Jangan disekalianin begitu. Takbiratul ihram sekalian takbir intikal mau ruku. Jatuhnya akhirnya sholatnya kagak sah. Sebab takbiratul ihram harus terjadi sepanjang orang berdiri. Jadi sepanjang berdiri Allahu Akbar baru ruku. Kalau ngejar imam sambil Allahu Akbar tuh gitu tuh. Berarti kan ada sebagian lafzul jalalah Allah atau sebagian akbarnya ada di posisi tidak berdiri. Nggak sah begitu. Beda cerita kalau takbir intikal. Takbir intikal itu takbir pindah rukun. Itu kan hukumnya sunnah. Nggak ada masalah. Ini orang yang baru masuk sholat. Baru masuk sholat. Allahu Akbar. Jadi takbir dulu dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Habis itu mau ruku takbir lagi boleh. Enggak takbir juga enggak apa-apa. Soalnya yang bikin dia masuk sholat udah dikerjain takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mau langsung ruku boleh atau mau takbir lagi Allahu Akbar juga lebih bagus begitu. Jadi jangan sampai jadi begini maksud saya tuh dapat rokaat pertama imam atau dapat rokaat bareng imam dari pertama itu bukan kewajiban. Orang kan kadang ngejar banget begitu. Saya bukannya kagak nyuruh begitu. Cuman jangan sampai akhirnya mengabaikan kehormatan sholat. Syarat-syarat sholat jadi diabaikan gara-gara keburu-buru biar dapat rokaat. Padahal dapat rokaat bareng imam kagak wajib. Yang wajib itu datang ke hadapan Allah dengan khusyuk dan juga berwibawa. Kan begitu. Kata Nabi Muhammad, fa'tuha bihudu'in wa waqar. Datanglah kalian kepada sholat bihudu'in dengan tenang. Wa waqarin berwibawa. Begitu. Hudu tenang. Orang tenang tuh kalem. Begitu. Wa waqar dan berwibawa. Orang berwibawa tuh kagak gerasak gerusuk. Kan ya, celananya masih digulung udah takbir gitu. Iya, kan ya. Ada yang celananya masih digulung udah takbir gitu. Ada yang bajunya belum dipakai udah masuk sholat. Wudunya buka baju dia. Kan ada begitu ketinggalan. Ada lagi saking buru-burunya helm belum dibuka udah takbir dia. Ada, pernah gak ngelihat helm belum dibuka takbir? Jumatan, lagi Jumatan. Diburu-buru kali imam telat banget imam udah beres khutbah dia baru datang. Masuk masjid lupa itu helm kagak dibuka takbir dia. Itu ya Allah. Ya untung kan pas lagi mau sujud dibuka kan gak ada masalah tuh. Jadi pergerakan di antara pergantian rukun tuh kan ditoleransi oleh ulama, tidak ada masalah. Ya untung begitu, untung paham dia, maksudnya untung
ngerti kapan waktu bukanya begitu. Jadi bukanya pindah sujud baru dia buka, itu benar. Karena pergerakan antara pindah rukun itu diberikan toleransi oleh ulama gitu. Selama memang tidak tidak merusak gerakan sholat dan tidak lebih dari tiga kali gerakan begitu. Itu yang pertama, syarat takbiratul ihram halatul qiyami fil fardi, sepanjang Allah dan akbar itu harus terjadi dalam posisi berdiri untuk sholat fil fardi, pada sholat fardu begitu. Wasani, kalau sholat sunnah kan boleh, nggak ada masalah, sebab sholat sunnah itu kan boleh dalam keadaan duduk. Jadi kalau orangnya kagak berdiri begitu sambil duduk misalnya kan nggak ada masalah. Tapi kalau sholat fardu harus dalam keadaan berdiri begitu. Jadi tenang aja. Makanya kalau emang mau dapat takbiratul ihram bareng imam atau rakaat bareng imam, ya datangnya kudu duluan begitu. Iya, sebelum azan gitu. Jadi sebelum azan udah datang. Jadi jangan sampai kita akhirnya buru-buru ya. Jadi menghormati sholat dengan mendatanginya berwibawa dan tenang itu tuntutan. Sedangkan dapat rakaat bareng imam itu bukan kewajiban begitu. Jadi jangan kebolak-balik begitu. Dia buru-buru dapat rakaat tapi asal-asalan kan ya, pecinya belum kepake, celananya belum dilurusin masih digulung, itu kan jadi tidak tidak menghormati. Jadi nggak apa-apa nggak dapat rakaat bareng imam satu rakaat gitu. Sebab kata Sayyid Abdullah Bafadl, kan memang banyak ulama pandangannya berbeda soal orang dapat jemaah itu minimal satu rakaat apa asal ikut sholat aja bareng imam gitu. Kebanyakan ulama bilangnya dapat jamaah itu kalau dapat satu rakaat. Satu rakaat tuh ikut ruku. Tapi kalau imamnya udah duduk tahiyat akhir, kita kagak dapat rakaat tuh. Imamnya udah sujud, dapat gak itu pahala jamaah? Kata Sayyid Abdullah Bafadl tuh pengarang kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, itu dapat fadilah jamaah. Walaupun kagak dapat satu rakaat, dia dapat fadilah jamaah yang 27 derajat asal imam belum assalamualaikum gitu. Ya tentu fadilahnya jangan disamain sama orang yang dapat rakaat begitu. Tapi kalau dapat sholat jamaah fadilah jamaah dia dapat juga. Jadi nyantai aja begitu, tidak perlu terlalu buru-buru. Makanya kalau mau dapat ya datangnya cepetan begitu. Datangnya lebih cepat. Dan ini dalam hadis gimana? Orang yang ikut takbiratul ihram bersama imam sepanjang 40, saya lupa 40-nya ini 40 hari apa 40 kali sholat. Tapi kecenderungannya tuh 40 kali sholat. Orang yang dapat takbiratul ihram bersama imam sebanyak 40. Di hadisnya kagak dijelasin 40. Cuman kata sebagian ulama 40 sholat. Ada yang bilangnya 40 hari. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kutibat lahu baro'atan. Orang yang dapat takbiratul ihram bersama imam sepanjang 40, entah 40 sholat atau 40 hari, itu dapat 2 pembebasan. Baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar. Kata Nabi Muhammad SAW gitu. Pembebasan dari sifat munafik, pembebasan dari api neraka. Itu syarat biar dapat 2 pembebasan ini, ikut takbiratul ihram bareng imam begitu. Makanya jemaah haji kita tuh sering punya istilah arba'in. Di Madinah tuh arba'in. Arba'in tuh 40 kali sholat. Mungkin dari hadis ini
Makanya haji reguler kita dibikin sama Kementerian Agama udah dari kapan tahu. Pokoknya jatah haji reguler di Madinah 9 hari. Kan ya. Sebab kalau kurang dari 9 kagak nyampe 40 sholat di Madinah. Kan mentok pasnya kan 8 hari. 8 hari 8 kali 5 kan 40. Tapi kan nyampe situ kan nggak benar-benar nyampe dari subuh. Nyampenya kan bisa asar, bisa maghrib. Makanya dipanjangin 9 hari. Biar orang kita nyebutnya arba'in gitu. Itu arba'in. Saya belum pernah nemu tuh istilah arba'in di kitab fikih. Orang kita doang nyebutnya tuh arba'in. Ini referensi saya kurang. Cuman saya kenal istilah arba'in tuh orang kita doang yang nyebut. Jadi istilah arba'in tuh ada di hadis yang tadi. Cuman kalau kita ke Madinah, apakah ada istilah arba'in? Kagak ada. Orang di Madinah 2 hari 3 hari nggak ada masalah. Cuman karena ada istilah arba'in di hadis ini, dibikinlah tuh haji reguler kita kalau di Madinah sampai 9 hari. Kan ya, biar dapat arba'in. Maka rugi tuh. Rugi orang kalau udah nyampe Madinah, udah nyampe Mekah, kagak ikut takbiratul ihram imam tuh rugi. Rugi. Kita punya orang tua waktu dapat berangkat haji, itu pulang ke hotel tuh bisa sholat subuh doang. Jadi habis sholat subuh, zikir, wirid, matahari terbit, pulang. Sarapan kan ya. Beres-beres sarapan, istirahat, nanti kira-kira jam 10, jam 11 dia ke masjid lagi. Di Madinah, di Mekah sama begitu. Itu di masjid dari mulai zuhur pulang-pulang malam. I'tikafnya begitu. Pertama emang karena pengen i'tikaf, kesempatan ibadah. Kedua emang duitnya rada kurang begitu. Iya. Ntar gue keluar kepengen ini, kepengen itu, duit kagak ada. Udah di masjid aja dah. Itu cerita kita punya orang tua begitu. Jadi sepanjang hari itu di i'tikaf aja di Nabawi, di Madinah di Nabawi, di Mekah di Masjidil Haram. Jadi biar biar dapat arba'in gitu. Dan itu kebaikan bagi kita. Artinya gitu ya. Haji arba'innya tuh jangan sampai keliwat. Sebab kalau di Indonesia dapat arba'in ini rada-rada susah. Kan ya? Kita ngumpulin sampai 40 berturut-turut tuh susah. Subuh kita dapat. Ntar zuhur masih di jalanan. Gitu. Kan ya? Asar masih kecapean begitu. Maghrib baru pulang kerja kan begitu. Malam ketiduran akhirnya. Kagak dapat. Tapi kalau di Madinah kan emang kagak ada kerjaan lain kita. Kita ke situ kan emang buat ibadah kan ya. Itu makanya kesempatan kalau kita dapat kesempatan tuh kita manfaatkan begini. Wasani dan yang kedua syarat takbiratul ihram antakuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab. Jadi tidak boleh dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa pokoknya bahasa Arab. Sebab ini ibadah sholat, ibadah ta'abbudi. Ta'abbudi itu ibadah istilahnya? Dogmatis. Dogma itu ibadah yang kata wahyu. Kalau kata orang kampung kata wahyu aja. Sepanjang riwayatnya kita kagak dapetin Nabi Muhammad sholat pakai bahasa yang lain-lain gitu. Emang syariatnya ini ta'abbudi. Ta'abbudi itu dogma. Kalau bahasa bahasa orang akademik dogmatis. Ibadah yang berdasarkan kepada wahyu. Akal kagak boleh ngikut. Tinggal ngikut doang. Akal tuh maksudnya nggak boleh nyampur-nyampur. Tinggal ngikutin doang. Kalau kata anak-anak senja, dogmatis itu artinya penyerahan diri atas aturan ilahi gitu. Itu jadi apa kata wahyu begitu. Tapi ada ibadah yang sifatnya ta'akuli. Ta'akul itu logik, sifatnya logik begitu. Kayak nutup aurat, intinya kan auratnya ada sekian-sekian tutup. Tutupnya pakai apa kan syariat kagak ngatur.
lu tutupnya kudu make gamis. Enggak, syariat kagak bilang begitu. Yang penting tutup tuh aurat, kan begitu. Urusan make apa nutupnya disesuaikan lah. Lah kita makan orang Indonesia, laki-lakinya biasanya make kain, atasnya make koko, kan gitu. Perempuan atasnya pakai kerudung, bawahannya pakai baju panjang, ada yang bawahannya 2, atas 1, bawah 1, kan begitu. Yang penting auratnya ketutup. Urusan make apa syariat kagak ngatur. Ya kalau kita mau nutupnya pakai karung goni juga nggak apa-apa begitu. Cuman kan kagak cakep tuh kelihatannya kan ya, nggak cakep. Kan ya, kayak apa di mana di media sosial tuh ada siapa orang yang bikin baju dari bekas apa namanya bekas kartu semen kan, berkantong semen gitu. Ya nggak apa-apa, cuman kan nggak bagus tuh, nggak pantas begitu. Jadi yang penting auratnya apa namanya ketutup. Kalau orang-orang sono kan pada pakai gamis, ini ya auratnya ketutup. Yang kalau pakai kain sarung di sono tuh rada bingung orang gitu. Beda budayanya. Ini orang kita nih kalau pakai sarung di Mesir, jalan tuh di jalanan diketawain orang kita. Itu kata orang Mesir, orang abis nyampur belum mandi udah jalan-jalan gitu. Iya, jadi sarung itu pakaian yang biasa dipakai oleh laki-laki abis nyampur sama bininya. Belum mandi tuh pakai sarung dulu dia gitu. Iya benar itu. Coba tanya anak-anak yang kuliah pada di Mesir begitu. Iya, kalau di kita tuh jadi pakaian ustadz kan ya. Pakai sarung, pakai apa namanya. Iya, orang kita tuh pakai sarung, pakai koko, pakai jas tuh udah ustadz banget itu begitu. Di sana diketawain begitu. Kagak nyambung itu pakaian. Iya. Di sini juga sama kan, orang pakai gamis tuh apa namanya kayak dihormatin banget tuh gamis gitu ya, pakaian Islam. Di sana orang nonton konser pakai gamis tuh, nonton konser begitu. Siapa sih apa siapa yang lagi nyanyinya kagak nutup aurat kagak begitu, joget-joget, yang nonton pada pakai gamis. Gamisnya putih lagi. Pakai udeng-udeng lagi dan pakai sorban begitu tuh. Jadi itu ibadah yang sifatnya ta'akuli. Syariat ngasih pokoknya aja. Ngasih pokoknya aja. Sedangkan kita caranya terserah. Cuman ada ibadah yang ta'abudi, dogmatis. Syariat ngajarin tuntutannya, sekaligus caranya kudu ngikutin, kagak boleh pakai cara sendiri. Cara ente kudu sholat, kudu ngingat Allah. Caranya gimana? Sholat. Sholat gimana nih? Berdiri, ruku. Jadi setiap gerakan itu kita dapat pahala dari gerakan itu. Tapi kalau yang namanya ta'akuli, ibadah yang logika boleh ikut serta di situ, pahalanya pada tujuannya. Kalau tujuannya tercapai dapat pahala gitu. Kayak siwakan kan kata ulama, siwak itu tujuannya membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Itu tujuannya. Maka kita tuh tidak beribadah dengan kayu. Artinya kita tidak ibadahnya, pahalanya tuh bukan di kayu. Pahalanya tuh pada kebersihan mulutnya. Maka dengan apapun bisa dibersihkan, dapat dia pahala sunnahnya. Begitu. Kan di kitab-kitab fikih begitu. Bahkan pakai tangan jari sendiri pun sudah dapat kesunahannya. Itu namanya ta'akuli sama ta'abudi gitu. Ini biar bedain mana ta'abudi supaya akhirnya nanti kita nggak bikin-bikin. Maksudnya jangan sampai otak berani macam-macam gitu. Kayak beberapa tahun lalu kan gitu. Ini daripada haji ngantrinya panjang lama desek-desekan. Udahlah kagak usah tanggal 9 wukuf gitu. Kita bikin waktu sendiri. Kan kagak boleh. Yang namanya ta'abudi, waktunya, tempatnya, caranya, wahyu yang nentuin. Kita mah kagak boleh ngatur-ngatur. Gitu. Karena ini sifatnya ta'abudi. Kan dulu diatur tuh, ada wacana kan ya. Jemaah haji Indonesia minta kerajaan Saudi Arabia ngatur waktu wukuf.
Jadi tanggal 9 tuh orang mana dulu begitu. Nanti orang yang udah tanggal 9 wukuf dia ke Mina. Nah yang kemarin di Mina tuh ke wukuf begitu. Diaplus-aplus begitu. Itu apa namanya, dulu masih ada zaman JIL, Jaringan Islam Liberal kan begitu. Siapa Ulil Absor dulu. Sekarang Ulil Absor udah jadi orang Demokrat, udah rada kaleman dia begitu. Ya apa dana dari Amerikanya udah habis jangan gitu. Kan ya. Jadi itu yang kedua, yang ketiga antakuna bilafzil jalalah. Harus dengan lafaz jalalah Allah. Jadi nggak bisa diganti Ar-Rahmanu Akbar, Al-Jalalu Akbar. Jadi nggak bisa diganti dengan nama-nama sifat Allah, harus dengan kalimat Allah gitu. Karena memang tidak pernah satu riwayat kita dapati Nabi Muhammad SAW mengganti takbir itu dengan lafaz yang lain. Selalu dengan lafaz Allah. Jadi salah satu kewajiban itu kan muncul karena terus-terusannya Nabi begitu. Terus-terusannya Nabi Muhammad begitu, tidak pernah cari opsi lain, berarti itu emang kudu begitu. Makanya dalam mazhab Syafi'i doa untuk orang mukmin mukminat di khutbah kedua itu rukun. Rukun. Artinya khotib tuh khutbah kedua kagak doa Allahumma gfir lil mu'minin mu'minat, khutbahnya kagak sah. Sebab sepanjang hayat Nabi Muhammad kalau khutbah kedua tuh selalu begitu. Allahumma gfir lil mu'minin mu'minat. Enggak pernah diganti, enggak ada opsi lain. Maka seakan-akan ini jadi keharusan. Betul itu dalam mazhab Syafi'i jadi rukun. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu jadi rukun. Khutbah yang tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sholawat, baca Al-Quran, kemudian khutbah keduanya wasiat taqwa, kemudian khutbah keduanya Allahumma gfir lil mu'minin mu'minat. Wa kaunuhu yang keempat, wa kaunuhu bilafzi akbar. Yang keempat dengan kalimat akbar. Artinya juga enggak bisa diganti Allahu Karim misalnya. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allah enggak bisa. Harus dengan Allahu Akbar. Wal khamisu dan yang kelima at-tartibu bainal lafzaini, urutan, sesuai urutan. Allah dulu baru kemudian akbar. Jadi nggak boleh dibalik akbarullah begitu. Akbarullah nggak sah. Jadi Allahu Akbar. Wasadisu yang keenam nih kita cepetin. Alla yamudda hamzatul jalalah fa in maddaha fala tan'aqidu salatuhu. Allahnya jangan hamzah pada kalimat Allah tuh Allah itu kagak boleh panjang. Sebab kalau dipanjangin Allah itu hamzah yang panjang tuh dalam bahasa Arab artinya apakah. Gitu. Ini hamzah ketemu hamzah jadi panjang, itu artinya apakah. Tapi kalau Allah kan Allah tuh. Tapi kalau ada A-nya panjang Allah, Allahu Akbar, berarti apakah Allah Maha Besar? Kagak boleh begitu. Jadi hamzahnya pendek. Allah langsung ketemu lam tafkhim. Allah. Jadi jangan Allah gitu. Kadang anak-anak yang lagi ini sering bercanda begitu tuh gitu. Jadi jangan sampai hamzahnya dipanjangin. Sebab kalau hamzah panjang artinya apakah? Itu jadi sighatu istifham. Jadi kalimat pertanyaan. Wasabi dan yang ketujuh ada mumaddi ba'in, tidak boleh memanjangkan ba pada akbar. Ada mumaddi ba'i akbar, tidak boleh memanjangkan ba akbar. Allahu Akbar, enggak boleh. Akbarnya pendek, Allahu Akbar gitu. Jadi ba-nya jangan panjang Allah. Sebab kalau akbar jadi akbar gitu, itu berarti akbar yang ba-nya panjang itu bentuk plural, bentuk jamak dari kalimat kabar. Kabarun, kabaroni, akbarun. Akbarun itu artinya beduk. Beduk tuh. Itu kalau Allahu Akbar, Allah beduk. Itu jadinya kagak boleh. Jadi kan beduk tuh ada yang dua muka, kiri kanan bisa digebuk kan ya.
Itu dalam bahasa Arab namanya tobel, toblun. Itu dua muka. Tapi kalau beduk yang cuma satu muka yang bisa ditepok apa di satu sisi doang itu namanya kabar. Kabarun, kabaroni, akbarun. Itu makanya nggak boleh sebab kalau dipanjangannya artinya jadi berubah. Allahu Akbar gitu. Jadi itu yang tidak apa namanya yang tidak boleh. Kemudian yang ke berapa? 8. Alla yushaddidal ba. Tidak boleh ba-nya ditasdidkan. Susah nih baca apa ba-nya ditasdid. Allahu akbar gitu. Jadi tidak boleh ditasdid. Allahu akbar. Yang ke-9. Alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Jangan dia menambah huruf waw. Alla yazida, jangan dia menambah wawan sakinatan huruf waw yang sukun. Au mutaharrikatan atau huruf waw yang ada harokatnya. Bainal kalimataini antara lafaz Allah dengan akbar. Jadi kalau ditambahin waw yang sukun, Allahu, hu-nya jadi panjang. Atau kalau wa-nya harokat, Allahu wa akbar. Nah, itu jadi nambah arti lagi tuh. Jadi kagak boleh. Tapi dimaklumi atau dimaafkan kalau si hamzah akbar rada berubah. Allahu akbar gitu. Itu dimaafkan lithiqali al-fami kata ulama gitu. Kata Imam Al-Bajuri juga begitu. Sebab mulut orang awam tuh hu ketemu a tuh rada nyambung. Jadi Allahu akbar begitu. Itu masih dimaafkan. Tapi kalau Allahu wa akbar itu kagak dimaafin. Sebab Allahu hu-nya dipanjang itu juga nggak dimaafin. Jadi kalau yang nambah wawnya habis Allah tuh sukun itu kagak dimaafin, atau sukunnya apa wawnya harokat itu kagak dimaafin. Yang dimaafin tuh kesulitan orang-orang awam ketika menyebut Allahu Akbar. A-nya ke bawah-bawah, hu ama a nempel tuh, jadi ke bawah Allahu Akbar begitu. Jadi seakan-akan wakbar begitu. Tapi itu dimaafkan oleh termasuk Syekh Nawawi Banten, itu tidak mempermasalahkan selama memang orang itu tidak menyengaja, nggak disengajain wakbar begitu, tapi dia ngomongnya Allahu Akbar cuman karena kecepatan jadi Allahu Akbar, itu dimaafkan, tidak ada masalah. Tapi kalau Allahu Akbar itu kagak boleh. Allahu Akbar itu yang kagak boleh. Wa al-ashiru alla yazida wawan qoblal jalalah. Tidak boleh menambah huruf waw qoblal jalalah sebelum lafaz Allah. Jadi jadinya wallahu akbar. Itu kagak boleh. Kagak boleh nambah. Allah aja, enggak usah ditambahin ditambahin waw. Wal hadi asyar yang ke-11, alla yakif, tidak boleh dia berhenti baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh dia berhenti antara Allah dan akbar. Waqfah berhentinya tawilah panjang, wala qasirah juga pendek. Jadi berhenti panjang pendek kagak boleh. Jadi Allahu akbar langsung. Jadi kagak boleh berhenti Allah akbar gitu. Jangan begitu. Itu terkesan jadi pisah. Sedangkan Allahu akbar itu satu uslub, satu bacaan. Jadi kalau dipisah Allah, ini masalah sering terjadi kalau orang tuh rada susah niat. Jadi dia dalam hatinya niat, Allahnya berhenti begitu. Allah berhenti, hatinya lagi niat begitu. Makanya buat orang kayak gini nih,
mending niatnya sebelum takbir. Ngomong aja usolli fardhu ta'ala Allahu Akbar, begitu. Jadi niatnya itu diucapkan, hatinya sambil ngikutin. Kubaila takbir, nempel-nempel sama takbir supaya Allahnya kagak berhenti. Sebab masalah yang saya tahu begitu. Ada orang yang Allahnya berhenti di tengah-tengah sebab dia lagi ngurusin niat di dalam hatinya. Makanya Allahnya berhenti. Allah Akbar begitu. Oh, kagak ada berhenti, tahu-tahu udah akbar aja, Allah Akbar gitu. Nah, itu yang saya tahu. Yang saya tahu dari beberapa orang, dia berhenti itu sebab lagi ngurusin hatinya buat niat. Maka kalau emang dia begini nih, bagusnya niatnya sebelum takbir aja. Jadi sebelum takbir dia niat dalam hati, kalau bisa diucapin biar mantep itu usolli fardhu subhi. Kemudian setelah niat langsung Allahu Akbar supaya tidak terpisah Allah dengan Akbar. Karena berhentinya baik pendek baik panjang, berhentinya kan kagak boleh juga. Kemudian wasani asyar yang ke-12 ay yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Dia perdengarkan dirinya sendiri jami'a hurufiha, seluruh huruf Allahu Akbar. Dari mulai alif Allah sampai ro akbar itu mulutnya harus memperdengarkan bahwa dirinya mengucapkan Allahu Akbar. In kana sahihas sam'i, kata Syekh Nawawi Banten, kalau orangnya normal pendengarannya. Kalau pendengarannya normal, Allahu Akbar kudu kedengeran. Tapi kalau pendengarannya udah kagak awas begitu, kalau kita wajibin dia suruh dengar suara dia sendiri, ini kan jadi repot akhirnya. Kupingnya kan rada kurang. Akhirnya dia takbir gede sendiri kan gitu. Allah Allahu Akbar kan ya. Itu jadi apa namanya? Maka orang yang punya pendengaran rada kurang, dia cukup tahu kalau dia mengucapkan Allahu Akbar dengan gerakan mulutnya. Jadi mulutnya bergerak itu sudah tanda bagi dirinya bahwa dia sudah mengucapkan Allahu Akbar begitu. Karena kalau semua orang diwajibin dengar suaranya, pendengaran orang beda-beda. Maka kata Syekh Nawawi Banten, in kana sahihas sam'i, kalau orang ini pendengarannya masih benar, masih sehat. Kalau udah nggak benar begitu, kan ya banyak juga. Saya punya tetangga itu udah rada tua, begitu. Kemarin anaknya ngasih ngasih speaker, gitu. Anaknya bawa, anaknya kan kagak tinggal situ, ngasih speaker. Dipakai tuh sama bapak sama tetangga itu. Suaranya gede banget. Anak saya di rumah ketakutan. Sangkanya ada pengamen. Jadi anak saya sama pengamen rada takut dia gitu. Soal pengamen kan pada bawa ondel-ondel gitu. Musuhnya kayak begitu. Saya bilangin, Pan, itu di rumah yang nyetel musik gede-gede siapa? Begitu. Bapak Pak Ustadz gitu. Kecilin dikit dah, anak gue takut. Iya, anak gue takut. Saya kira anak mudanya yang nyetel. Kalau anak muda yang nyetel saya omelin begitu. Cuman yang nyetel bapaknya, emang bapaknya udah awas kupingnya. Saya bilang minta maaf dah, tolong sama bapak dikecilin, anak-anaknya takut. Iya Pak Ustadz, saya bilangin. Lagi dia namanya pakai headset. Nah orang kayak gitu kan kalau dengar sholat, dengar suaranya juga nggak dengar, gitu. Jadi waktu habis sholat subuh juga dia bilang, Pak Ustadz, saya kalau ini orang tua yang tadi nyetel speaker gede begitu, kan sering sholat subuh pulang-pulang subuh. Saya mendingan Pak Ustadz aja jadi imam. Emang kenapa? Kalau Ustadz itu yang jadi imam, saya kagak kedengaran suaranya begitu.
Padahal pikiran saya suara imam ustadz itu udah rada gede. Ya emang umurnya lebih tua dari saya. Cuman kalau jadi imam saya masih lebih gede suaranya gitu. Pak Ustadz kalau bisa subuh jangan kemana-mana katanya gitu. Sholatnya di musola aja. Saya kalau ustadz itu yang jadi imam, saya bingung kapan bergeraknya soalnya kagak kedengeran katanya gitu. Gitu. Jadi emang suaranya kurang tuh. Maka kalau orang kayak gini kudu diwajibin dengar suaranya, kan jadi repot kesian. Maka kata Syekh Nawawi, kalau yang benar pendengarannya kudu dengar suaranya. Tapi kalau yang sudah kurang awas, maka cukup tahu dia bersuara kalau dia gerakan mulutnya. Salis asyar yang ke-13. Dukhulul waqti fil muaqqad, sudah masuk waktu. Artinya takbiratul ihramnya harus terjadi di waktunya kalau itu sholat yang punya waktu. Artinya kalau sholatnya punya waktu tapi belum waktunya, takbiratul ihramnya juga jadi kagak sah begitu. Warabi'u, dan yang ke-14 iqa'u halal istiqbal, menjadikan takbiratul ihram itu ada sepanjang ngadep kiblat. Jadi jangan sampai belum ngadep kiblat dia udah takbir. Kayak tadi tuh ruku begitu udah belum nggak beri sempurna, sambil ruku dia takbir. Jadi jangan sampai takbirnya itu tidak dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Ini kan termasuk salah satu cara biar datang sholat tuh penuh wibawa. Berdiri dulu yang lurus, ngadep kiblat, baru takbiratul ihram begitu. Wal khamis asyar yang ke-16 alla yukhil biharfin min hurufiha. Alla yukhil. Yukhil itu jangan merusak hurufnya. Jangan merusak huruf Allahu Akbar, Allah ya Hamzah. Jadi jangan diganti pakai ain. Allahu Akbar. Dikata kalau Hamzah diganti ain jadi fasih kalau gitu. Allahu Akbar. Itu merusak hurufnya. Alla yukhil, tidak boleh merusak biharfin dengan salah satu huruf min hurufiha daripada huruf-hurufnya. Jadi jangan merubah Allahu Akbar. Jadi kafnya jangan dirubah jadi qaf. Allahu Akbar. Ada kol-kolahnya. Itu kepasihan gitu. Nah ini yang tadi disebutin, saya sebut wayukti, kata Syekh Nawawi Banten, wayuktafaru fi haqqil ami, dan dimaafkan bagi orang awam ibdalu hamzatin, merubah huruf hamzah akbar pada kalimat akbar, berubah wawan jadi huruf waw. Jadi huruf akbarnya jadi Allahu Akbar, kata Syekh Nawawi, dimaafkan bagi orang awam. Afadahu Syarqawi, itu juga yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarqawi. Wa kadzal Bajuri, begitu juga Imam Al-Bajuri mengatakan demikian. Begitu. Walau lam yajzi zimra min akbar, termasuk juga dimaafkan kalau orang awam tuh ro-nya kagak tafkhim. Ro itu kan ada tarkik, ada tafkhim. Kalau ro terjadi setelah harokat fathah, sebelum ro ada harokat fathah, itu kan tafkhim tuh. Allahu Akbar. Ro-nya tebal. Maryam itu tipis, tapi kalau tebal Maryam. Akbar. Sebelum ro ada fathah atau ada dhamma itu kan harusnya tafkhim. Tapi kata Syekh Nawawi dimaafin, kalau orang awam dimaafin. Allahu Akbar gitu. Ro-nya beneran ro Indonesia begitu. Allahu Akbar gitu. Kan kalau mengikutin Arab ro itu tafkhim, karena sebelum ro ada harokat fathah. Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir yang sadis asar 16, takhiru takbirat, akhirkan takbirnya makmum setelah takbir imam. Jadi maksudnya makmum kagak boleh takbir bareng sama imam. Kan ya, yang namanya makmum tuh ngikutin. Yang namanya ngikut tuh bergerak setelahnya, itu namanya ngikut. Kalau ngomongnya bareng, iya. Makanya kata ulama, berbarengan sama imam tuh ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang mubah.
Bareng sama imam hukumnya wajib surat Al-Fatihah. Kalau diketahui setelah Al-Fatihah imam bacanya surat pendek dia kagak dapat Fatihah, wajib bareng. Wajib bareng Fatihah. Kayak sholat taraweh tuh. Saya kalau sholat taraweh jadi makmum, Fatihahnya saya bareng sama imam. Saya khawatir kalau nunggu Fatihah imam, habis dia Fatihah saya baca kagak keburu gitu. Wajib. Yang kedua bareng sama imam tuh haram. Bareng takbiratul ihram nggak boleh. Yang ketiga bareng imam tuh makruh. Apa bareng imam makruh? Bareng gerakannya makruh. Imam dulu gerak baru kita. Yang keempat bareng imam hukumnya sunnah, yaitu bareng-bareng ngucapin amin habis waladhdallin. Itu hukumnya sunnah. Ngucapin aminnya bareng begitu. Selain itu hukumnya mubah begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa. Terima kasih pada Pak Ustadz yang sudah memberikan materi kajian ilmu pada pagi hari ini. Baik, sebelum ada pertanyaan, infak talim subuh pada pagi hari ini sejumlah Rp665.000. Kemudian tambahan dari pengurus DKM sebesar Rp350.000. Jadi jumlahnya sekitar Rp900.000 lebih. Untuk pertanyaan ini ada dari WhatsApp, Ustaz. Yang pertanyaan pertama, apakah ada sholat qobliyah Jumat? Kemudian yang kedua, apakah sholat id yang dilaksanakan di musola itu ada sholat sunnah, maksud tahiyatul masjid? Dua itu, Ustaz. Salat sunnah qobliyah Jumat itu ada menurut pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Alasannya pertama, Jumatan itu zuhur. Zuhur itu Jumatan itu zuhur di waktu Jumat. Hukum-hukum yang terikat dengan zuhur itu ada pada Jumatan. Waktunya waktu zuhur kan ya. Kemudian apalagi orang yang kalau ada orang ketiduran pas lagi Jumatan, bangun-bangun jam 2, yang kudu dikerjain apa? Sholat zuhur. Jadi Jumatan itu zuhur di waktu Jumat. Maka hukum-hukum terkait zuhur itu terikat pada Jumatan, termasuk qobliyah dan juga ba'diyah. Riwayat tentang qobliyah para sahabat itu banyak sekali. Tentang qobliyah Jumat. Termasuk kalau orang musafir, dalam mazhab Syafi'i orang musafir hari Jumat, boleh gak dia jama' Jumatan sama asar? Boleh. Sebab Jumatan itu ya zuhur gitu, ngambil waktunya waktu zuhur. Banyak riwayat tentang banyak sahabat Nabi yang qobliyah zuhur. Kalau ditanya Nabi Muhammad qobliyah apa? Enggak usah. Kalau riwayat Nabi Muhammad qobliyah di Masjid Nabawi, itu kan jangankan sholat Jumat, sholat 5 waktu juga Nabi Muhammad kan kagak kelihatan qobliyah di Nabawi, di dalam. Qobliyahnya di rumah begitu. Nah, di rumah itulah yang kemudian diceritakan oleh Sayyidah Aisyah lalu dipraktikkan oleh banyak sahabat, termasuk sahabat Ibnu Mas'ud sholat qobliyah. Yang makin menunjuk ini dalil Syafi'i begitu ya, dalil mazhab lain beda lagi. Ntar kita kasih tahu siapa yang melarang qobliyah. Ada namanya Sulaik Al-Ghatafani yang hadisnya masyhur. Dia datang ke Nabawi, Nabi Muhammad udah di mimbar Jumatan tuh. Dia datang kan langsung duduk. Kata Nabi Muhammad, as-shallaita raka'ataini ya Sulaik. Sulaik, ente udah sholat belum 2 rakaat? Kata Sulaik, belum ya Rasul. Berdiri gitu. Jadi Nabi Muhammad menegur Sulaik yang masuk masjid ketika Nabi sudah di mimbar untuk sholat 2 rakaat dulu. Nah, sholat 2 rakaat yang dilakukan ini sholat apa nih? Ada yang bilang tahiyatul masjid, begitu. Kalau ulama Syafi'i bilangnya itu qobliyah Jumat. Sebab ada riwayat yang menyebut kata Nabi Muhammad, as-shallaita raka'ataini fi baitik. Udah sholat 2 rakaat belum di rumah tadi, gitu. Kalau ada kalimat di rumah berarti bukan tahiyatul masjid, sebab tahiyatul masjid kudu di. Ini ada riwayat yang ada tambahan kalimatnya as-shallaita raka'ataini fi baitik. Udah sholat belum 2 rakaat di rumah tadi.
Berarti kalau di rumah ini bukan tahiyatul masjid, ini qobliyah begitu. Ini qobliyah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi hukumnya Jumatan itu hukumnya hukum zuhur. Dia memang zuhur. Buktinya orang yang ketinggalan Jumat ya kudunya zuhur. Kemudian waktunya waktu zuhur. Kalau yang bilang kagak ada qobliyah Jumat itu mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Sebab sejak awal Imam Ahmad itu tidak melihat Jumatan itu sebagai sholat zuhur. Bagi Imam Ahmad itu Jumatan, sholat sendiri. Makanya bagi Imam Ahmad itu sholat Jumat waktunya bukan waktu zuhur. Sholat Jumat itu waktunya sejak waktu duha. Jadi kalau sekarang hari Jumat, ini udah terbit matahari, orang Jumatan sekarang udah boleh, Hambali itu. Jadi dia tidak terikat sama zuhur. Dia waktu, dan Imam Ahmad tuh melarang orang musafir jama' Jumat sama asar tuh gak boleh. Jadi kalau dia safar hari Jumat, Jumatan dulu atau sholat zuhur dulu, kemudian kalau dia Jumatan aja, nanti asar kemudian. Kalau dia mau jamak zuhur sama asar, ya dia kudu sholat zuhur, jangan Jumatan. Jadi Jumatan itu tidak boleh, tidak, itu Imam Ahmad. Tapi segitunya Imam Ahmad itu kagak bilang qobliyah Jumat bid'ah, kagak begitu. Nah Imam Ahmad bilang qobliyah Jumat itu makruh gitu doang. Dimakruhkan ini 2 rakaat sebelum Jumat, udah begitu doang bilangnya. Kagak kayak orang kita begitu yang baru ngaji Sabtu Minggu 3 kali ketemu udah bilang qobliyah Jumat bid'ah gitu. Ustadz yang udah bertahun-tahun pesantren dikatain menyampaikan ilmu dengan hawa nafsu. Kan enak digecek itu palanya gitu tuh. Iya gitu. Jadi ini perbedaannya biasa aja. Kata mazhab Syafi'i bilangnya sunnah qobliyah ada. Yang kata Imam Ahmad bilang makruh. Kalau mau qobliyah ya silahkan, kagak qobliyah juga gak apa-apa. Jangan sampai nyebut yang qobliyah bid'ah begitu. Ono yang kalau lagi Jumatan, imam udah di mimbar, orang pada ngobrol sama tukang dagang banyak itu. Itu yang diomelin tuh, jangan qobliyah diomelin begitu. Benar apa enggak? Ya kan, ini saya nggak tahu kalau Jumatan di sini. Kan kalau di masjid yang mana tuh Jumatan tukang dagang badak kan begitu, bejibun. Ada orang yang imam udah di mimbar masih ngerokok sama tukang dagang, gitu. Ngobrol, begitu kan ya? Timnas, gimana timnas malam? Itu yang kayak gitu diomelin. Imam udah di mimbar masih ngobrol. Jangan orang qobliyah dikata bid'ah begitu. Salah ini. Jadi dalam mazhab Syafi'i qobliyah Jumat itu sunnah. Sama sunnahnya kayak qobliyah zuhur. 2 rakaat bagus 4 rakaat. Kan qobliyah zuhur kan juga 4 rakaat. Jadi qobliyah Jumat 2 rakaat bagus, lebih bagus 4 rakaat begitu. Kemudian yang ke salat sunnah sebelum, kalau dia dapat tempatnya di dalam masjid, ya sholatnya tahiyatul masjid. Kalau tergantung nih musola diwakafin apa kagak. Kan nama musola langgar surau itu kan kita aja yang namain. Untuk dikatakan masjid kan minimal tempat itu dikhususkan untuk masjid, dikhususkan untuk sholat tuh maksudnya dibikin ada pengimbarannya, dibikin tempat wudunya, emang dikhususin buat sholat. Tempatnya dikhususkan untuk sholat dan tanahnya diwakafin gitu. Kata ada ulama lain, kagak usah diwakafin nggak apa-apa, yang penting dikhususin. Itu udah sah jadi dikatakan masjid walaupun namanya mushola. Kalau memang bentuknya begitu, itu namanya tahiyatul masjid. Tapi kalau orang yang bikin Jumatan tuh di mall tuh di basement, di rooftop, itu mah bukan masjid. Bagaimanapun juga bukan masjid, sebab itu tempat tidak dikhususkan untuk sholat. Kagak dikhususin, kagak diwakafin juga kan ya. Kalau di perumahan-perumahan tuh dikhususin, emang udah dikhususin buat, cuman urusan wakaf apa kagak kan masih banyak yang belum wakaf. Tapi hanya dikhususkan saja udah cukup untuk dikatakan masjid. Ini dikasih pengimbaran, dibikinin, ditaruh sejadahnya, kan ya, ada tempat wudunya. Apakah diwakafin atau tidak itu jadi perdebatan. Tapi kalau Syafi'i kudu diwakafin. Maka kalau dia dapatnya di dalam,
tahiyatul masjid namanya. Tapi kalau dia dapatnya di luar begitu, itu sholat sunnah mutlak. Biar dia nyebutnya sholat tahiyatul masjid dalam niatnya, tapi karena tidak terbukti, artinya tidak sesuai apa yang dia niatkan dengan kejadian, maka jatuhnya sholat sunnah mutlak. Itu jatuhnya sholat sunnah mutlak. Nah karena ini sholat sunnah mutlak, jangan sampai dia sholat pas matahari terbit gitu ya. Sholat idul fitri biasanya, sholat idul fitri kan orang rada buru-buru kan ya. Jadi belum jam 6 dia udah keluar, nyampe tempat sholat dia sholat. Dia nggak dapat di dalam masjid dia sholat. Padahal matahari lagi nongol tuh, kan waktu terlarang, kagak boleh. Tapi kalau dia dapatnya di masjid jadi sholat tahiyatul masjid begitu. Oke? Satu lagi Ustaz ya sebelum tutup, ini dari Facebook ini Ustaz. Tentang patungan kurban. Ada jamaah ikut patungan kurban di salah satu musola. Kemudian uangnya sudah masuk 2 juta, tapi karena sesuatu hal dia membatalkan patungan tersebut dan meminta uang kembali kepada panitia. Namun panitia menjawab uang yang sudah masuk itu hangus atau kalau mau diambil setengahnya saja. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Bagaimana itu jawabannya ya? Saya gak tahu tuh jawabannya tuh. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian jemaah haji kita kemarin gelombang pertama baru pulang tuh ya, hari Sabtu kemarin gelombang pertama, kloter pertama dari gelombang pertama udah kembali, dan mudah-mudahan seterusnya ini kembali semua jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat, hajinya mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutup doa maka berakhir kita pada pagi hari ini. Sebagai pembawa acara, mohon maaf.